Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bicara mengenai Rosh Pina. Rosh Pina ini adalah bahasa Ibrani untuk kata chief cornerstone. Kalau di dalam bahasa Indonesia, memang kadang-kadang istilahnya membingungkan ya, disebut dengan batu penjuru. Saya sendiri ketika membaca hal tersebut memang agak bingung. Akhir-akhir ini saya memikirkan membaca istilah-istilah tersebut. Makanya istilah-istilah tersebut harus dijelaskan. Jadi batu penjuru itu apa? Chief cornerstone dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Ibraninya adalah Rosh Pina. Saudara, jadi begini. Batu penjuru itu maksudnya adalah batu yang pertama yang diletakkan di dalam dasar sebuah pembangunan dari sebuah bangunan atau sebuah gedung. Nah, zaman dulu orang membangun di antara dua sudut dinding, makanya disebut dengan cornerstone atau sudut dinding. Itu dasarnya atau foundationnya adalah sebuah batu. Dan di dalam batu tersebut atau batu tersebut menjadi sebuah fondasi atau landasan di mana gedung itu akan dibangun. Di batu itu, kalau kita melihat bangunan-bangunan yang lama ya, saudara harus pergi ke tempat-tempat yang mempunyai medieval building. Itu di European itu ya, di Australia juga masih banyak. Pokoknya di negara-negara barat itu banyak building-building yang lebih dari 100 tahun. Nah, biasanya di gedung-gedung yang tua tersebut ada inscription-nya, nama arsiteknya. Di sudutnya, saudara bisa temukan, jadi pertemuan antara dinding yang satu dengan dinding yang berikutnya, jadi di sudut, di cornernya itu biasanya ada inscription-nya, ada namanya di situ, nama dari arsiteknya siapa, tahun berapa gedung itu dibuat. Kenapa arsiteknya tulis nama di situ? Karena nama itu menyatakan bahwa siapa yang membuatnya dan memang gedung itu dituliskan atau inscription-nya dituliskan di batu itu karena arsiteknya memandang bahwa batu itu adalah batu yang paling kuat, landasan daripada gedung tersebut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang dinamakan batu penjuru. Kita kekurangan istilah untuk menjelaskan itu. Batu penjuru itu apa di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Contoh, kita akan baca dalam Mazmur 118, 22 sampai 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Jadi batu penjuru itu adalah batu utama. Bila orang membangun dan batu penjuru itu diletakkan di situ lalu bangunannya itu tidak tepat sesuai dengan ukuran sudut yang diberikan, maka bangunan tersebut akan keluar dari porosnya. Apabila batu penjuru itu diletakkan dengan miring, maka bangunan tersebut akan terlihat miring. Itu maksudnya. Makanya namanya batu penjuru. Jadi kita katakanlah di dalam bahasa Indonesia sebagai batu fondasi. Mungkin sekarang tidak dikenal lagi batu itu sama, tapi tetap batu utama yang membangun bangunan tersebut.
Saudara yang dikasih Tuhan, saya bacakan ulang Mazmur 118 ayat 22-23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Yesaya 28 ayat 16 bicara tentang Sion, bicara tentang Yerusalem, bicara tentang bagaimana bait Allah itu ada di sana. Dan bait Allah merupakan bangunan yang megah, bangunan yang besar. Kita tahu bangunan tersebut sudah hancur sejak tahun 70 Masehi. Tapi fondasinya masih ada, betul? Di sana masih ada yang disebut dengan Western Wall, di mana orang Yahudi berdoa di sana setiap hari, atau Wailing Wall, tembok ratapan. Dan tembok itu adalah batu yang tersisa dari bangunan utama bait Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika mereka membangun bait Allah itu ada cornerstone di sana, ada rospina di sana, dan bangunan bait Allah itu menjadi settle, menjadi kuat, menjadi bangunan yang termasyhur karena batu yang dipilih itu adalah batu yang tepat, dan batu yang dipilih itu dibangun di dalam landasan yang tepat. Bangunan itu dibangun di atas batu itu dengan terus membangun berdasarkan prinsip yang ada dan tidak melenceng atau menyimpang. Jadi jelas ya yang dikatakan oleh Yesaya 28 ayat 16 ini, bahwa memang batu penjuru itu adalah batu utama untuk membangun sebuah gedung. Dalam hal ini pembangunan gedung atau bait Allah, pembangunan sebuah building yang besar itu yang disebut dengan temple. Saudara, apa yang ditulis oleh Nabi di dalam Perjanjian Lama direfleksikan dengan bagus sekali oleh orang-orang di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai dengan 12 dikatakan begini. Kisah Para Rasul 4, 11 sampai 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul di dalam Perjanjian Baru telah mengutip Perjanjian Lama dengan tepat sekali. Artinya bahwa seluruh kebenaran Allah memang dibangun dari harmonisasi yang ada. Kebenaran-kebenaran firman Allah tidak pernah bisa dilepaskan. Karena itu, Rasul mengambil prinsip yang ada di dalam Perjanjian Lama untuk menafsirkannya bagi orang-orang yang di dalam Perjanjian Baru. Kutipan-kutipan itu jelas. Selalu saya katakan berkaitan dengan Theopneustos, yaitu firman Allah, itu adalah firman Allah yang sudah final, firman Allah yang sudah absolut, firman Allah yang sudah inerrant dan infallible. Jadi 4 konteks itu tidak boleh kita lupakan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi rospina itu adalah Yesus. Batu dasar untuk membangun gedung itu adalah Yesus. Apabila orang membangun derajatnya atau ukurannya tidak tepat di atas batu penjuru itu, maka bangunannya
akan keluar dari porosnya. Itu satu. Yang kedua, apabila orang membangun tetapi bangunannya itu berbeda atau miring jauh sekali daripada batu penjuru, maka bangunan itu akan miring. Tapi juga ada orang yang membangun tanpa menggunakan cornerstone atau ros pina tersebut. Jadi ada bangunan-bangunan lain yang dibangun oleh orang lain tanpa menggunakan batu penjuru yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu Yesus adalah dasar dari semua bangunan. Jadi saudara, penerimaan orang berbeda terhadap sound doctrine. Orang yang membangun di atas batu hidup itu, yaitu Yesus Kristus, berarti dia membangun segala sesuatu di atas pengajaran Yesus. Bisa saja orang membangun di atas dasar yang lain, tapi bangunannya itu bukanlah bangunan yang dikehendaki Allah. Itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara. Tidak ada keselamatan lain di luar Yesus. Batu penjurunya adalah Yesus sendiri. Bangunannya kita bangun di dalam Yesus. Bangunannya kita bangun dari dasar penjuru yang benar. Kita membangun kehidupan kerohanian kita di atas theopneustos, di atas firman Tuhan. Jadi kalau Anda ingin menguji pengajaran, ujilah pengajaran dari firman Tuhan. Kalau Anda tidak punya pengajaran, bagaimana Anda bisa mengujinya? Cara menguji pengajaran firman Allah, belajar pengajaran firman Tuhan. Roh Kudus tidak akan mengajar engkau kalau otakmu kosong. Tidak ada ajaran yang datang, hanya engkau berdiam diri dan menanti wahyu Tuhan. Tidak. Engkau harus bertumbuh di dalam dasar yang benar. Pengajaran Tuhan yang benar. Chief cornerstone-nya, ros pinanya adalah Yesus sendiri. Dan Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala ajaranku, segala perintahku. Jadi tidak ada cara lain kita membangunnya selain kita bertumbuh di dalam sound doktrin Tuhan. Ajaran yang benar dari Yesus Kristus. Dan cara kita menguji ajaran itu adalah bertumbuh di dalam ajaran firman Tuhan. Bukan comot-camit ayat, tidak bisa. Engkau hanya comot-comit ayat, tidak akan membawa pertumbuhan dalam hidupmu. Dan engkau tidak akan tahu ajaran yang benar itu apa. Begitu. Engkau katakan, engkau mau menguji ajaran. Uji dari mana? Engkau sendiri tidak mengerti ajaran yang benar. Jadi cara satu-satunya adalah menaruhkan hidup kita di dalam ros pina itu. Di dalam dasar yang benar itu. Di dalam chief cornerstone. Bangunlah hidupmu di dalam Dia, maka bangunan itu akan menjadi kuat dan tidak tergoyahkan. Bangunan itu akan bertumbuh kuat dari terpaan atau serangan-serangan apapun. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.